Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Allah dari kitab Mazmur pasal 7. Saya memberikan tema renungan ini adalah Tuhan adalah hakim yang adil. Mazmur pasal 7 ini berlatar belakang bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh gara-gara paduan suara istana yang menyanyikan Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Saul ketakutan, jangan-jangan nanti yang menggantikan raja bukan anaknya, tetapi Daud yang sesungguhnya orang lain. Daud terus dikejar-kejar untuk dibunuh. Daud berusaha lari, bersembunyi dan terus dikejar dan terus dikejar. Dan rupanya dalam pengejaran itu Daud punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Seperti dikatakan dalam pasal 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Pengadilan dunia sering tidak adil, saudara. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah terjadi seorang sudah dipenjara beberapa tahun karena tuduhan pembunuhan. Tapi setelah itu ditemukan pembunuh yang sebenarnya, maka akhirnya orang itu dikeluarkan dari penjara dan pembunuh yang sesungguhnya yang dipenjarakan. Mengapa, saudara? Karena penghakiman dunia hanya bisa dengan data-data yang mungkin bisa dipalsukan. Tetapi Allah mengadili dengan sungguh-sungguh karena Allah tahu hati manusia. Seperti dikatakan dalam ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Tuhan dapat menguji hatiku ini benar atau tidak. Itulah sebabnya, saudara, Daud sendiri saudara juga siap diadili oleh Allah. Oleh sebab itu dia berkata demikian dalam ayat 7 pasal 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Daud juga rela dihakimi. Kalau memang dikejar-kejar itu karena dia jahat, pasti juga akan menuai kejahatannya itu. Seperti dikatakan oleh Daud sendiri, dia berkata, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika aku kecurangan di tanganku, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang-orang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dan tidak ada alasan, maka musuhku kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Oh, luar biasa, saudara. Kalau memang Daud jahat, pastilah aku akan tertangkap oleh musuhku itu. Karena Daud yakin Allah itu mengadili dengan adil, karena Allah tahu hati benar atau tidak, salah atau tidak, jahat atau tidak, itu adalah Tuhan sangat memahami. Dan Daud itu punya keyakinan orang jahat itu pasti akan jatuh karena kejahatannya sendiri. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 15, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Jadi orang yang jahat itu, saudara, walaupun berusaha membela diri, membenarkan diri, akhirnya jatuh ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Oh, ini luar biasa, saudara, luar biasa. Jatuh ke lubang di mana dia menggalinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Daud hanya mau selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Daud
punya hakim yang adil itu. Itu sebabnya dia berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita punya Allah yang sangat adil, yang bisa menghakimi manusia ke seluruh dunia ini dengan seadil-adilnya. Itulah sebabnya tekanan dalam Mazmur ini, saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara hidup benar seperti Daud yang hidup benar. Dan hidup benar itu oleh karena mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Daud yang selalu rindu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan keadilan-Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Wow, luar biasa saudara, ketika saya dan saudara betul-betul hidup sesuai dengan keadilan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka sungguh Allah akan menjadi pembela kita, karena kita orang yang benar. Apalagi saya dan saudara, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, Allah menjadi pembela kita. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tidak ada yang tidak bisa selesai, karena Allah menjadi pembela kita sebagai hakim yang adil, seadil-adilnya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.